Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai awal mulanya bisnis kombinasi ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika Jimit, kita akan memakai buku Advanced Financial Accounting dari Christensen dan Baker yang edisinya 10. Ini saya ada soft copy-nya, jadi kalian tidak perlu membeli bukunya, itu tinggal lihat aja di Google Classroom, udah saya upload ya untuk soft copy-nya. Oke, nah sekarang kita belajarnya logikanya dulu ya. Kenapa sih perusahaan itu melakukan bisnis kombinasi gitu kan? Alasannya adalah yang namanya perusahaan itu dia pasti pengen mengembangkan bisnisnya kan, gitu. Nah dia pengen expansion gitu kan, supaya dia bisa mencapai keuntungan yang lebih besar. Itu ada dua cara, dengan internal expansion gitu. Jadi mengembangkannya secara internal, jadi mereka itu membuat creating a business entity, dia membuat entitas bisnis. Jadi kalau misalnya dia mau bikin anak perusahaan tuh bener-bener dia bikinnya dari awal gitu loh. Jadi dia itu menciptakan suatu entitas bisnis, entah bisa juga dengan dia menciptakan segmen-segmen gitu. Jadi kayak misalnya Indomie gitu kan ya, Indofood misalnya, dia sudah sukses dengan Indomie-nya gitu kan ya. Terus nanti dia pengen expansion nih, dia bikin kecapnya, dia bikin sambelnya, itu namanya dia mengembangkannya itu internal, mereka menciptakan segmen-segmen tersendiri. Tapi ada yang biasanya itu eksternal gitu. Kalau bisa bisa juga internal, misalnya gini, Indofood tadinya dia bisnisnya makanan, tiba-tiba dia pengen bisnis misalnya ke otomotif, tapi dia bikin sendiri tuh perusahaan otomotifnya, itu kan lebih susah kan kalau misalnya internal expansion itu gitu. Nah ada yang namanya external expansion di sini. Kalau external expansion itu, nah mereka melakukan bisnis kombinasi. Jadi daripada mereka susah-susah membuat perusahaan sendiri dari awal, lebih baik mereka membeli perusahaan yang sudah ada gitu loh. Jadi misalnya Indofood tadinya dia makanan gitu kan ya, dia pengen misalnya bergerak di bidang otomotif, dia beli aja sebagian besar sahamnya si Indomobil, karena Indomobil itu dia kan udah expert kan di bidang otomotif, dia beli kepemilikan saham dari si Indomobil. Jadi si Indofood ini dia mengekspansinya itu dengan membeli perusahaan yang sudah ada, itu yang namanya adalah bisnis kombinasi. Jadi dia kalau misalnya external expansion itu dia membeli perusahaan yang sudah ada dan mereka mencoba untuk mengontrolnya. Nah, ada jenis-jenis nih. Ini saya skip aja ya. Saya ambil yang penting-pentingnya aja gitu. Nah, bisnis kombinasi ya. Kita ke external expansion karena nanti fokus kita itu bukannya ke internal expansion tapi ke yang external expansion. Nah, dalam external expansion itu ada yang namanya 3 jenis gitu. Jadi, misalnya perusahaan A membeli perusahaan B gitu. Nanti jadinya perusahaan A aja, itu namanya adalah statutory merger gitu. Apabila perusahaan A membeli perusahaan B apabila perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi perusahaan C, namanya adalah statutory consolidation. Nah, ada juga perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, tapi mereka itu tetap menjadi dua perusahaan, masing-masing A dan B, tapi laporan keuangannya itu harus dikonsolidasi. Itu namanya adalah stock acquisition. Ya. Ini saya langsung, nah ini saya bikin Excel gitu. Jadi saya itu kalau misalnya hitung-hitungan lebih suka pakai Excel karena kita kan banyak jurnal-jurnal ya gitu. Jadi enakan pakai Excel. Nah, di sini untuk tadi kan saya udah ngejelasin ya, jenis kombinasi bisnis itu untuk yang external expansion itu ada 3. Ada merger, ya kan? Sorry. Ada statutory consolidation, ada namanya stock acquisition, ya. Kalau merger itu A tambah B sama dengan A. Kalau statutory konsolidasi A tambah B sama dengan C. Kalau yang akuisisi saham A plus B, dia tetap menjadi A plus B, tetapi laporan keuangannya dikonsolidasi. Nanti di sini kita akan mengenal yang namanya ada istilah-istilah nih. Parent itu adalah si induk.
Jadi dia yang membeli. Subsidiary adalah anak. Anak itu adalah dia yang dibeli. Gitu. Nah, si anak perusahaan ini ya kan dibeli sama si induk nih. Gitu. Nah, nanti biasanya si induk perusahaan itu membeli si anak perusahaannya itu tidak semuanya gitu. Biasanya itu 60% gitu. Nah, dikatakan mayoritas apabila dia lebih dari 50% gitu. Dikatakan minoritas apabila dia kurang dari 50%. Nah, ini kalau kalian pakai buku bahasa Indonesia, untuk yang mayoritas nanti kita bilangnya adalah kepentingan pengendali. Tapi kalau di buku bahasa Inggris kita nyebutnya adalah controlling interest gitu. Bisa juga kalau yang minoritas disebutnya adalah kepentingan non pengendali karena dia tidak bisa mengendalikan si perusahaan itu karena pemilikannya cuma kecil kan. Kalau saya suka nyebutnya adalah NCI, non controlling interest. Gitu. Kalau di buku sini apa ya, minority interest deh kalau nggak salah. Jadi minoritas gitu loh. Ya. Terus oke, dalam mengakuisisi gitu kan ya, ketika si parent mengakuisisi subsidiary itu dia bisa dengan dua cara, dengan dia mengakuisisi aset atau dia mengakuisisinya saham gitu. Jadi dia membeli asetnya atau dia membeli sahamnya gitu. Nah, biasanya perusahaan apabila dia membeli aset, nanti jadinya adalah merger atau statutory konsolidasi. Jadi salah satu perusahaan akan hilang atau dua-duanya akan hilang menjadi perusahaan yang baru. Itu kalau misalnya kita mengakuisisi aset si subsidiary. Tapi apabila kita ini saya tulis dulu ya, statutory konsolidasi. Sorry. Tapi apabila si parent itu membelinya adalah saham si anak, itu akan tetap menjadi dua perusahaan yang mengakuisisi saham ini. Gitu. Nanti hanya laporan keuangannya aja yang dikonsolidasi. Gitu. Nah, ketika parent mengakuisisi gitu kan, biasa kan saya tuh ada istilahnya adalah yang sering saya gunakan adalah cost of investment. Cost of investment itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh si parent untuk berinvestasi gitu, atau biaya yang dikeluarkan oleh si parent untuk mengakuisisi aset atau untuk mengakuisisi si sahamnya itu gitu. Jadi cost of investment, pokoknya uang yang dikeluarkan oleh si parent, biaya yang dikeluarkan oleh si parent gitu kan. Nah, nanti ada yang namanya adalah nilai wajar net asset dan nilai buku net asset. Ini akan selalu dipakai sampai kita belajar di akhir advance ini gitu. Jadi kalian harus paham nih konsepnya ya. Nah, apa sih net asset itu? Net asset itu adalah sama dengan ekuitas. Jadi net asset itu adalah total aset dikurangi total liabilities sama dengan ekuitas. Jadi net asset itu adalah kumpulan dari si ekuitas subsidiary. Jadi apa aja? Common stock gitu kan, atau enggak modal saham, paid in capital, sama return earning. Itu adalah net asset. Kita nyebut adalah net asset dari si subsidiary. Jadi misalnya aset perusahaan 200 juta gitu kan. Yang ketahuan nih biasanya sih net asset itu nggak ketahuan. Yang ketahuan itu cuma aset sama utang. Jadi kita harus cari sendiri nih net asetnya berapa gitu. Jadi gampang kan, tinggal misalnya asetnya 200, utangnya 150, berarti net asetnya adalah 50 juta ya. Net aset itu sama dengan ekuitas gitu. Jadi contohnya adalah misalnya gini. Misalnya nih ya, PTA mengakuisisi 100% PTB dengan nilai harus 60 juta gitu. Nilai wajar asetnya adalah 150 juta gitu. Berapakah di sini biasanya muncul ada yang namanya goodwill gitu. Kenapa namanya goodwill? Jadi misalnya begini, ilustrasinya adalah seperti ini. Kita membeli suatu perusahaan ya, kita itu ngeluarin biayanya harus 60 juta nih, biaya yang kita keluarkan harus 60 juta. Padahal nilai wajar misalnya kalau misalnya kita menghitung ulang gitu kan ya, kita di appraise nih sama si appraisal gitu kan ya, si perusahaan yang mau kita beli itu nilainya ternyata cuma 150 juta.
Tapi kita berani nih bayar 160 juta. Kenapa? Karena ada goodwill. Goodwill itu apa? Goodwill itu adalah seperti kayak nilai baik gitu loh. Jadi ada misalnya nama baik dari perusahaan itu, ada sesuatu yang membuat kita ingin membayar lebih dari si nilai wajar perusahaan itu. Itu dinamakan adalah goodwill. Berapa goodwillnya? Ya tinggal cost of investment dikurangi dengan nilai wajar sama dengan 10 juta. Jadi goodwill itu adalah cost of investment dikurangi dengan fair value, itu adalah goodwill. Ya. Kita lihat contoh dari buku aja. Nih ya. Kita lihat contoh dari buku untuk yang acquisition of asset. Sekarang kita membahasnya mengenai acquisition asset dulu. Ya. Oke, ini goodwill ya. Goodwill itu adalah kita ini membahas mengenai goodwill. Oke, kita bahas tentang ini. Ya, di halaman 15. Di sini ceritanya gimana nih? Point Corporation, dia acquires all of the asset ya. Berarti dia adalah akuisisi aset. And assume all of the liabilities of Sharp Company in a statutory measure by using 10.000 shares nilai par 10 common stock to Sharp ya. The shares issued of total market value-nya 610 ya. Jadi cost yang dikeluarkan oleh si Point itu adalah 610 juta ya kan, dan si Point juga mengeluarkan legal and appraisal fee-nya 40.000 kok juta sih, sorry, 40.000. Ini adalah market value-nya adalah 610 ya kan. Jadi si Point itu dia itu berani mengeluarkan dengan harga 610 gitu kan. Terus stock issue cost-nya 25.000 ya. Jadi ini adalah jadi cost of investment-nya ini nih. Gitu. Jadi cost of investment-nya adalah si 610 ini gitu, karena dari yang dikeluarkan. Jadi ketika si Point itu dia membeli aset sama liabilities si Sharp gitu kan ya, dia mengeluarkannya 10.000 shares dengan nilai parnya 10 gitu. Tapi nilai dari shares yang dikeluarkannya dia itu adalah 610 nih. Gitu. Jadi shares itu dia mengeluarkan dia mengissue stok dengan nilai di pasarnya itu adalah 610.000. Nah, ini adalah laporan keuangannya si Sharp. Laporan keuangannya si subsidiary-nya, anaknya yang mau dibeli sama dia nih. Jadi ada dua biasanya nanti yang dikasih, ada book value sama fair value ya. Tadi yang saya bilang di sini ada book value, nilai buku, dan ada fair value, dan ada cost of investment ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi cost of investment-nya berapa? 610 juta kan? Ya kan? 610 juta gitu. Jadi dia mengeluarkan 10.000, parnya 10. Tapi kalau dinilai di pasar 10.000 dengan nilainya 10 itu harganya adalah 610. Gitu. Berarti kan cost of investment dia kan 610. Tapi nilai dari perusahaan yang mau kita beli itu gitu, nilai pasarnya adalah berapa nih? Itu kan ya. 510 nih fair value of net assetnya ya kan, nilai wajar dari net assetnya 510. Book value-nya berapa gitu kan ya, ternyata book value-nya itu berapa, 100. Tadi kan kalau net asset tuh apa, ekuitas kan, berarti 100 tambah 50 tambah 150, kalau kita tambahin adalah 300 ya. Nah sekarang kita cek, berarti kan ada dari book value ke cost of investment kan ada selisih 310 juta ya kan. Jadi itu perusahaan nilai historical cost-nya, book value-nya itu 300 juta gitu kan. Kalau udah di appraise fair value-nya jadi 510 juta. Kita berani ngeluarin duit buat beli itu perusahaan adalah 610 juta gitu kan. Nah, berarti kan ada apa difference antara nilai buku sama cost investment-nya adalah 310 juta nih. Ya, 310 juta itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari ada goodwill sebesar 100 juta, dapatnya dari mana? Dari cost of investment dikurangin dengan nilai wajar 100 juta, ya kan? Nah,
Si nilai wajar sama si nilai buku itu kan ada selisih nih 210 juta. Nah, 210 juta ini terdiri dari apa aja gitu kan. Kita lihat nih. Ternyata dari book value ke fair value-nya itu ada selisih. Nih inventory-nya, nilai bukunya, nilai yang ada di pembukuannya tuh 65.000. Ternyata fair value-nya harganya 75.000. Land-nya 40.000. Ternyata fair value-nya nilainya adalah 70.000 gitu. Buildingnya nih, ya kan? Buildingnya berapa nih? Buildingnya sebenarnya nilainya adalah berapa? 250.000, tapi fair value-nya 300.000. Terus ada paten, ya kan? Di buku belum dicatat, tapi ternyata ada paten 80.000, ya. Nah, jadi nilai si siapa? Nilai si 210 ini terdiri dari apa aja? Dari tanah, aduh, ngehang dia. Dari tanah 30 juta, ya kan? Nih, tanah 30 juta, ya kan? Terus si siapa? Si buildingnya, ya kan? Tadi kan kalau kita ituin sama akumulasi penyusutannya, dia kan 250, ya kan? Ternyata nilainya adalah 350 kalau di ininya, kalau diukurnya. Jadi 100 juta. Lalu ada patennya. Itu adalah sebesar 80 juta. Ya. Betul kan 250, 30, oke. Oke. Nah, setelah itu kita bikin jurnalnya. Gitu. Jurnalnya apa aja? Ya kan? Jurnal pertama adalah kita harus menjurnal sih tadi nih, yang tadi ada biaya mergernya itu. Gitu. Biaya mergernya berapa nih? 40.000, ya kan? Jurnalnya gimana? Beban merger pada kas gitu. Di buku juga ada tapi pakai bahasa Inggris gitu. Acquisition expense pada kas sebesar 40.000, ya kan? Lalu kita harus menjurnal issue stoknya nih, cost of issue stoknya. Stock issue cost-nya 25.000. Jurnalnya adalah deferred stock issue cost pada cash sebesar 25.000. Ya, biaya penerbitan saham ditangguhkan pada kas sebesar 25.000. Di sini 25 juta saya nulisnya. Oke, nah disitu udah gitu kita mau menjurnal ini dari sisi si parent ya, kita yang ngejurnalnya ya. Jadi karena kita membeli perusahaan, berarti kan cash, aset, jadi berarti kan semua aset sama liabilitas si anak ini kan harus masuk semua dong ke kita, karena kan udah kita beli nih. Nah kan, berarti masuknya sebesar apa? Masuknya adalah sebesar si fair value-nya. Pokoknya kalian ingat aja, kalau menjurnal, nilai yang dijurnal adalah menggunakan nilai wajar. Jadi masuk semua nih, kasnya, persediaannya, tanahnya, bangunannya, patennya, goodwill-nya, ya kan? Liabilitasnya, semuanya masuk sebesar net asetnya. Nih, 45, 75, 70, semua sebesar net asetnya. Ya, nah, kalau kalian udah masukin semua aset dan liabilitas, ingat ya, asetnya masuk berarti aset sebelah debit, liabilitasnya masuk berarti liabilitas sebelah kredit. Oke, terus kan si parent, ya kan, si parent itu kan dia kan mengeluarkan saham, tadi dia mengeluarkan sahamnya sebesar berapa? 10.000 kali 10, ya kan, 10.000 kali 10 adalah 100.000, ya kan. Nah, kita tadi kan harga fair value kan 610, ya kan. Berarti kan 610 harga fair value-nya. Dikurangin dengan 100.000 nih modal sahamnya. Ya kan? Berarti itu kan adalah additional paid in capital-nya. Nah, harus kita kurangin lagi dengan si deferred stock-nya ini. Deferred cost issue stock-nya ini. Gitu, ya. Sebesar 25 juta. Nah, lalu muncul di sini adalah
Yang tadinya dia adalah biaya yang ditangguhkan, sekarang kita tutup gitu ke sebelah kredit sebesar 25 juta. Ya. Jadi ingat yang masuk ke sini adalah sebesar nilai wajar ya. Kenapa asetnya sebelah debit? Karena kita membeli si subsidiary. Jadi semua aset dan liability si subsidiary masuk semua ke kita ya. Aset bertambah sebelah debit ya kan, liabilities bertambah sebelah kredit. Jangan lupa ada yang namanya goodwill. Ya, goodwill sebelah debit karena dengan kita mengakuisisi aset itu, maka kita mendapatkan goodwill sebesar 100 juta. 100 juta dapatnya dari mana? Tadi yang di atas 610 juta dikurangin dengan 510 juta. Oke. Udah ya. Nah, sekarang kita mau menjurnal dari sisi si PTB. PT yang diakuisisi gitu. Nah, si PTB jurnalnya gimana? Nih, sekarang kita lihat di buku ya. Kalau di buku itu jurnal PTA-nya sama ya kayak saya ya. Oke, sekarang kita jurnal PTB. Kalau di jurnal PTB itu agak-agak susah gitu, ribet ya cara ngejurnalnya. Jadi harus mencatat investment dulu sebesar 610 juta. Nah, terus udah gitu nanti investmentnya itu harus dihilangin gitu. Kalau saya tidak mencatat investment dulu, tapi sama aja hasilnya nanti akan nol semua. Gitu. Ini kan nih 610 0 gitu kan. Nanti ini semua nih saya ngajarinnya itu pakai cara gampangnya aja, yaitu semua liabilitas, pokoknya semua komponen yang ada di si B ini nih itu harus kita nolin semua sebesar book value-nya. Jadi untuk si PTA sebesar fair value, untuk si PTB sebesar book value yang kita catat. Gitu. Kalau untuk yang si PTB, kita tinggal ngapus aja nih semua cash liabilitas sama ekuitasnya. Gimana caranya? Ya berarti kalau si cash adanya di sebelah kredit, ya kan? Kalau misalnya si aset adanya di sebelah kredit, karena tadinya kan kalau aset kan sebelah debit. Karena mau kita hapus, karena si PTB ini udah dibeli semua si mama si PTA, berarti kan udah nggak ada lagi nih si PTB, ya kan? Nah, berarti kan semuanya kan dihapus yang tadinya sebelah debit kita kreditin. Jadi semua cash itu harus kita kreditin, semua aset itu harus kita kreditin. Jadi kasnya 45, persediaannya 65, tanahnya 40, bangunannya 400. Pasti sama kayak jurnal saya. Ya kan? Ini mana nih? Ini dia. Ya kan? Cash tuh, semuanya ada di sebelah kredit. Ya kan? Untuk si siapa liabilitasnya, pokoknya semua saldo yang ada di sebelah kredit kita debitin. Liabilitas. Akumulasi jangan dia walaupun dia di bagian aset, tapi dia itu saldo normalnya itu adalah di sebelah kredit. Makanya kalau di jurnal harus kita debitin 150 juta. Ya kan? Sahamnya yang ini nih common stock 50 150 itu juga harus kita debitin gitu. Ya. Udah deh, kita jurnal kayak gini sama aja kok hasilnya. Nih, ya. Kalau ini agak ribet karena dia harus menjurnal adanya investment. Nanti investmentnya dihapus lagi. Gain on sale-nya ini kita hapus lagi gitu. Kalau saya enggak, kalau saya langsung cash-nya kita kreditin, liabilitasnya kita debitin sama stok kita debitin. Udah hilang deh semuanya si PTB gitu. Ya. Ini adalah akuisisi menggunakan aset. Jadi si PTB-nya itu benar-benar hilang gitu kan ya. PTB-nya hilang masuk ke PTA semua. Gitu atau dia berubah menjadi si PTC, akuisisi aset. Nah, sekarang gimana kalau kita mengakuisisinya saham? Kalau mengakuisisi saham itu PTA membeli PTB tetap aja PTB-nya ada gitu loh. Dan PTA mengakuinya itu sebagai investasi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan akuisisi saham ya. Jadi untuk dua jurnal pertamanya sama gitu. Beban merger pada kas sebesar 40 juta, ya kan? Tadi yang deferred stock issue cost-nya juga sama sebesar 25 juta. Ya kan? Nah, tapi karena si PTB-nya itu masih ada, karena kita mau akuisisi si asetnya mengakuisisi saham, maka jurnalnya adalah cuma tinggal investasi pada PTB, sebelah kreditnya adalah modal saham 100 juta, dapetnya dari mana?
dari 10.000 dikali dengan nilainya 10 tadi kan ya parnya ya. Terus additional paid in capitalnya nilainya juga sama cara nyarinya, yaitu 610 ya kan dikurangi dengan 100.000 ya kan dikurangi dengan 25.000. Jadi biaya ini tuh ditangguhkan gitu. Kenapa ditangguhkan? Karena dia akan mengurangi CPIC-nya nanti. Gitu. Ya. Ini adalah untuk akuisisi saham. Ya, untuk akuisisi saham lebih gampang. Nanti ke depannya kita udah nggak pernah lagi ngebahas mengenai akuisisi aset. Kita akan membahasnya mengenai selalu akuisisi saham. Tapi nanti ketika kalian ujian untuk akuisisi aset pasti akan saya tanya. Ya, jadi saya ulangin lagi, untuk yang akuisisi menggunakan aset yang menjadi garis besar yang menjadi perhatian di sini adalah kalian harus tahu cara menghitung diferensial ya. Diferensial itu adalah perbedaan antara nilai buku net asset dengan cost of investment. Nanti dari diferensial ini kebagi dua. Ada perbedaan antara cost of investment dengan fair value yang kita akan menyebutnya adalah goodwill. Ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Nanti kita menyebutnya adalah diferensial net asset. Nah, diferensial net asset ini biasanya adalah perbedaan antara nilai buku dengan nilai fair value dari si subsidiary gitu. Kalau di sini contohnya adalah tanah, building, sama paten. Nah, ketika kalian sudah mencari diferensialnya dan sudah mengetahui diferensialnya ini adalah untuk apa aja, untuk goodwill berapa, untuk aset berapa, kalian membuat jurnal dari si dari si parent sama dari si subsidiary. Ingat, kalau jurnal dari si PT si parent, kita memakai angkanya adalah angka fair value. Sedangkan kalau jurnal dari si PT subsidiary, PT yang dibeli, jurnalnya nilainya adalah sebesar book value. Gitu ya. Kalau misalnya dari si PT si parent, karena dia membeli, maka semua aset sama liabilitasnya masuk. Gitu. Jadi aset sebelah debit, liabilitas sebelah kredit. Jangan lupa berapa saham yang kita keluarkan, berapa additional paid in capitalnya, berapa goodwill itu juga tetap harus dicatat ya. Nah, untuk dari sisi anak, sisi yang dibeli, karena dia sudah dibeli oleh si PT parent, kan dia kan jadi hilang tuh, jadi sudah tidak ada lagi. Maka aset sama liabilitas sama ekuitas harus kita balik semua biar nilainya menjadi 0 ya. Itu adalah akuisisi aset. Sedangkan untuk akuisisi saham itu dia tidak ada aset yang masuk, tidak ada liabilitas yang masuk gitu kan ya. Kita hanya mencatatnya sebagai investasi dan sebelah kreditnya adalah berapa saham yang dikeluarkan. Itu ya. Oke, untuk pertemuan pertama itu dulu ya kan. Jadi poinnya adalah gimana cara menjurnal akuisisi aset, bagaimana menjurnal akuisisi saham. Oke, untuk PR kalian itu coba kerjakan. Ini saya masih pakai buku yang lama. Masih pakai buku bahasa Indonesia. E1 10 dan E1 12 ya. Nanti untuk PR ini saya akan selalu membuat juga video mengenai penjelasan gimana cara bikinnya. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama. Oh ya, nanti juga tugas saya akan membuat tempat pengumpulan tugas ya di setiap pertemuannya ya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau ada yang bingung, silahkan japri saya. Saya pasti akan saya jawab dan akan saya jelaskan ulang apabila kalian tidak mengerti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.